Warga Jawa Tengah lebih respek kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Bahkan banyak yang berpendapat Ahmad Lutfi tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin, bukan tanpa alasan. Karena belakangan beredar video dirinya yang mengejek KDM dengan narasi yang sangat tidak pantas. Setelah videonya viral, warga Jateng pun ikut membanjiri komentar di akun Instagramnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih cocok Kades Hoho yang jadi gubernurnya. Tapi gimana pendapat kalian? Buntut dari pidato Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berbuntut panjang ternyata gitu. Karena saat ini Ahmad Lutfi telah dinyinyirin oleh warganya sendiri gitu. Banyak warga Jawa Tengah yang memang membanding-bandingkan Ahmad Lutfi dengan Kades Hoho Alkaf yang memang secara uji kualitas gitu kan, masyarakat sudah sejak lama gitu mengenal Kades Hoho Alkaf, di mana kinerjanya diakui sangat progresif sekali gitu. Nah bro, tentang apa sebetulnya ya permasalahan awal yang menyebabkan saling sindirnya? Nggak saling sindir sih, jadi ini sindir sepihak ya jatuhnya, sindir sepihak yang dilakukan oleh Pak Ahmad Lutfi kepada Kang Deddy Mulyadi yang notabene sebagai Gubernur Jawa Barat gitu. Jadi sebenarnya mungkin Pak Ahmad Lutfi juga tidak menyangka gitu bahwa pernyataan beliau saat itu akan berbuntut panjang dan seramai ini dan viral di media sosial. Tapi inilah media sosial. Jadi kita juga memang harus agak hati-hati sih gitu. Agak hati-hati gitu dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita ucapkan dan kita utarakan gitu. Apalagi itu di depan kamera, konteksnya bakal ada yang memposting gitu di media sosial dan pasti akan banyak pasang mata serta telinga yang akan memperhatikan kita. Terlebih saat ini Kang Deddy Mulyadi tengah menjadi sorotan karena kinerja serta kebijakannya yang memang mayoritas warga Jawa Barat terpuaskan gitu. Banyak juga gitu netizen-netizen dari luar Jawa Barat justru ingin memiliki pemimpin, sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya Jawa Tengah memang Gubernur Jawa Tengah cukup mengambil resiko gitu dengan mengutarakan kalimat yang menurut netizen itu berbau sindiran atau sarkasme atau sentilan lah kepada Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya saat ini narasi publik itu semakin jauh gitu bro, karena banyak warga Jawa Tengah itu yang malah ingin menggantikan Gubernur Pak Ahmad Lutfi dengan Kades Hoho Alkaf katanya yang sudah teruji kinerjanya. Tapi ya terlepas benar atau tidaknya itu mungkin hanya harapan ya, harapan warga Jawa Tengah yang memang ingin memiliki sosok pemimpin yang benar-benar bekerja dan benar-benar tulus ikhlas gitu untuk mencintai masyarakatnya gitu. Tapi ya siapa tahu kan Pak Ahmad Lutfi juga kedepannya berubah dan lebih baik lagi ya. Kita doakan sajalah pemimpin-pemimpin kita dimanapun di seluruh Indonesia untuk bisa mengemban amanah yang memang diberikan oleh rakyat kepada mereka, dan apa yang mereka kerjakan adalah sepenuh-penuhnya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Jawa Tengah. Nggak gitu juga lah Mas ya. Mudah-mudahan ya Jawa Tengah itu lebih maju kan, dipimpin oleh Kapolda ya, mantan Kapolda. Itu keren sih sebenarnya ya. Pasti punya kebijakan-kebijakan ya. Ini kan baru berapa bulan, lihat aja nanti ya. Kalau Hoho Alkaf nggak usah ditanya, emang dari dulu seperti itu ya. Mau sangat memasyarakat ya, sangat memasyarakat dan sama masyarakat juga deket. Dan desanya itu ya, Banjarnegara itu punya Kades 2 ya, 2 nyentrik ya. Aku bilang 2 nyentrik. Pandu Dewanata, yang satu lagi Hoho Alkaf ya. Mereka tuh bersaingnya positif ya, benar-benar menata desanya itu jauh lebih baik ya, terus-terusan ya. Jadi dari pertaniannya bagus, dari peternakannya juga bagus tuh ya. Hoho Alkaf tuh keren banget ya, jadi bisa jadi percontohan di Jawa Tengah tuh ya, kades-kades, bupati ya. Jadi emang Hoho Alkaf itu kan orang tuanya juga dulunya kan memang kades ya. Jadi benar-benar kades yang sangat masyarakat dari zaman dulunya, dari keluarganya, dari bapaknya, sekarang ke Hoho Alkaf ya udah. Hoho Alkaf juga sama. Tapi dua-duanya ini Pandu sama Hoho Alkaf ini keren sih ya. Jadi si Mbak ini cari aman banget ya gitu, cari aman banget. Beliau ini apa ya? Jadi nyindir gitu, nyindir cuman halus banget gitu. Jadi inti dari sindiran si Mbak ini mungkin ya dia intinya mengagung-agungkan Kades Hoho Alkaf dan Pandu Dewanata yang memang gua juga sebagai warga di luar Jawa Tengah gitu tahu gitu kan, sering gua mantauin
akun media sosial Pak Hoho Alkaf dan juga Pak Pandu Dewanata, yang menurut gua kinerja mereka sangat luar biasa lah, dan gua sangat mengapresiasi sekali gitu apa yang dikerjakan oleh Kades Hoho Alkaf dan Kades Pandu Dewanata. Itulah mungkin yang menjadi tolak ukur warga Jawa Tengah kenapa ingin mengganti Pak Ahmad Lutfi dengan Kades Hoho Alkaf gitu, yang sebagai meskipun tolak ukurnya sangat jomplang ya, dari kades ke gubernur gitu kan, itu jauh banget gitu, itu udah loncat beberapa tingkat gitu kan. Tapi ya sekali lagi masyarakat Indonesia ini sudah terlalu lama mungkin ya berada di dalam fase keterpurukan gitu. Jadi ketika melihat Ho Alkap sebagai kades di salah satu wilayah, di salah satu desa di Jawa Tengah, ya mungkin masyarakat Jawa Tengah keseluruhannya juga pengen ngerasain gitu kan kepemimpinan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kades Ho Alkaf. Akhir-akhir ini, menarik melihat bagaimana masyarakat Jawa Tengah mulai membandingkan kinerja dua sosok pemimpin mereka, Gubernur M. Lutfi dan Kades Hoho. Sebuah perbandingan yang mungkin terdengar tidak seimbang, tapi justru mengungkap realita yang mengejutkan. Gubernur Lutfi, mantan polisi yang kini memimpin Jawa Tengah, belakangan ini menjadi sorotan karena sindiran dan sarkasmenya yang ditujukan ke KDM. Tapi di tengah hiruk-pikuk politik ini, masyarakat justru mulai melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah kontras yang mencolok antara kepemimpinan tingkat provinsi dan desa. Di satu sisi, kita melihat sosok Kades Hoho, pemimpin di tingkat desa yang kehadirannya sangat terasa di masyarakat. Program-programnya bukan sekadar wacana, tapi benar-benar menyentuh kehidupan warga. Dari pengelolaan dana desa yang transparan hingga program-program yang tepat sasaran, Kades Hoho membuktikan bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan, tapi tentang dampak nyata. Sementara itu, kepemimpinan di tingkat provinsi yang seharusnya memiliki pengaruh lebih besar, justru kurang terasa dampaknya. Program-program yang dicanangkan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan promosi pariwisata seolah masih jauh dari harapan masyarakat. Yang membuat Kades Hoho menonjol adalah kedekatannya dengan warga. Beliau tidak sekadar duduk di balik meja, tapi turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan mencari solusi bersama. Ini yang membuat setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya sindiran dan sarkasme dari Gubernur Jawa Tengah M. Lutfi yang menyerupai sindiran ke KDM. Kini masyarakat Jawa Tengah mulai membandingkan kinerja-kinerja mantan polisi itu dengan Kades Hoho yang dinilai jauh berbeda. Masyarakat Jawa Tengah lebih merasakan hasil kerja Kades Hoho dan memiliki dampak yang berbeda bagi masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Sedangkan Lutfi, selama menjabat hingga saat ini banyak jalanan rusak dan dikeluhkan warganya, beda jauh dengan Jawa Barat. Mungkin ini jadi pembelajaran berharga bagi para pemimpin, bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari tinggi jabatan atau besarnya wilayah yang dipimpin, tapi dari seberapa nyata dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi melihat perjalanan Kades Hoho Alkaf di Jawa Tengah ya, dan juga melihat perjalanan Kang Deddy Mulyadi ketika merintis karir politiknya, gue jadi menemukan dua kesamaan gitu antara mereka berdua, yakni konten. Ya. Balik lagi konten gitu. Kenapa gue sangat setuju sekali kepada para pemimpin-pemimpin yang selalu mengkontenkan kerjaannya setiap hari dan kegiatan-kegiatannya di sela-sela kepemimpinannya. Itu bagus. Jadi ada bahasa transparansi di situ. Jadi transparansi itu bisa diraih, bisa diakses oleh masyarakat banyak tanpa harus bertemu dengan Kades Hoho Alkaf gitu. Ya masyarakat kan bisa melihat gitu dari konten-konten Kades Hoho, yang mana ya Kades Hoho juga selalu mengunggah gitu ke akun media sosialnya tentang apa saja yang dia kerjakan setiap harinya. Jadi ada kemudahan gitu buat masyarakat. Apalagi ini Kang Deddy Mulyadi kan sekelas gubernur. Tidak semua orang bisa bertemu langsung, bisa bertatap muka langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi akses untuk melihat transparansi dan juga kinerja gubernur itu ya bisa kita dapatkan lewat konten itu tadi. Jadi buat kalian, buat anda-anda nih yang mempermasalahkan konten, yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur konten, buktinya Kades Hoho dicintai oleh warganya, itu karena beliau selalu melakukan transparansi anggaran serta transparansi pekerjaannya lewat konten-kontennya setiap hari. Di sisi lain ada dua keuntungan gitu. Di satu sisi Kades Hoho bisa melakukan transparansi tanpa harus secara langsung bertemu dengan warga, yang memang mungkin warga yang dipimpin oleh Kades Hoho juga jumlahnya enggak hanya 100-200 orang, bahkan ribuan gitu.
Di sisi lain juga, Kadeso Alkaf bisa mendapatkan ya keuntungan gitu dari konten itu. Nah, dan Kadeso juga mungkin bisa mempergunakan hasil penghasilan dari konten-konten itu ya untuk ngebangun desanya juga lagi seperti apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi untung kanan kiri gitu. Jadi menurut gua buat kalian yang selalu mempermasalahkan konten gitu. Kontennya Kang Deddy Mulyadi dengan mengatakan Kang Deddy Mulyadi gubernur konten lah, gubernur lambe turah lah. Yang sebenarnya gitu kalian juga menyampaikan itu lewat konten juga gitu. Jadi sudahlah gitu. Kalian itu pengen viral tapi nggak bisa gitu. Intinya gitu. Karena ya balik lagi ya. Segala sesuatunya itu akan diperlancar oleh Tuhan kalau kita mengerjakannya dengan keikhlasan hati dan kejernihan pikiran. Bukan dengan otak picik dan kotor. Itu saja sih mungkin dari Bang Napi. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Jadi saya waktu itu mendapatkan informasi ada 3 lokasi judi di Jawa Tengah. Saya kirim link beritanya ke Ahmad Lutfi, teman-teman ya. Waktu itu beliau kan Kapolda Kapolda Jawa Tengah. Nggak dibalas sama sekali link berita saya. Yang ada berikutnya teman-teman, handphone saya diblokir karena ini hanya centang satu. Apakah orang yang seperti ini adalah pejabat yang Anda inginkan menjadi gubernur? Ada judi aja di tempat dia 3 biji, dia kagak mau urusin. Sekali lagi teman-teman, ini adalah opini saya. Terserah teman-teman mau memilih dia atau enggak ya. Kalau saya sih moh ya, najis milih-milih yang kayak begini. Kenapa? Kalau dia nggak peduli sama masyarakat, ngapain lu jadi pejabat? Saya tanyakan motif lu jadi pejabat apa? Ya mau korupsi atau apa? Atau mau melayani? Jadi dari keterangan Koh Alvin Lim ini beliau katanya menemukan lapak judi yang bercokol di Jawa Tengah gitu ya. Koh Alvin Lim ini cobalah gitu buat nyampein itu ke Pak Lutfi gitu, tapi ya tidak digubris, malah katanya diblokir nomornya gitu kan. Ya kecurigaan masyarakat itu justru ada apa gitu antara Ahmad Lutfi dengan lapak-lapak judi gitu kan. Ya itu kan yang dipertanyakan oleh netizen di komentar-komentar di semua akun media sosial. Tapi menurut gua kita nggak usah ambil kesimpulan dulu, kita nggak usah suzon dulu gitu ya. Siapa tahu memang Pak Ahmad Lutfi pada saat itu lagi sibuk kan, lagi banyak kerjaan, lagi banyak yang harus beliau urus gitu. Kita juga nggak bisa begitu saja mengklaim bahwa Pak Ahmad Lutfi tidak mau menanggapi laporan tersebut. Tidak. Tapi ya udahlah. Gua mau gitu tanggapan kalian ya, tuliskan di kolom komentar gitu tentang kejadian ini gitu ya. Kalau pandangan gua pribadi ya mungkin Pak Lutfi saat itu lagi sibuk gitu. Terserah pandangan kalian apa, silahkan tuangkan di kolom komentar. Saya ulangi perintah saya. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Sedikit-sedikit pidana. Orang rasa tepuk tangan, ini bukan kampanye, ini tenanan. Yang tepuk tangan kepala desa. Ya seneng dong ya kan. Misal gue nih kepala desa ya kan. Gue sebagai kepala desa dan gue ngerasa gitu, gue sering lah beberapa kali gitu nyomot-nyomot gitu kan anggaran gue selewengin gitu kan dikit-dikit. Dan ketika ada seorang gubernur yang berbicara seperti itu, otomatis itu kan merupakan spirit baru buat gue kan. Artinya gila juga nih gubernur kan. Artinya berarti gue selama ini bakal dalam lindungan gubernur gitu. Tapi ya itu kan sistem perpolitikan. Gubernur butuh kepala desa. Kepala desa butuh gubernur. Swasembada gitu kan. Artinya kan ya kalian paham lah kan tentang alur itu gitu. Kenapa gubernur butuh kepala desa? Karena ya ketika kita hendak mencalonkan diri sebagai seorang gubernur, kita butuh suara-suara dari kepala desa. Ya minimal suara yang dulu dimiliki oleh kepala desa ya ke dia gitu kan. Dan sebaliknya juga gitu. Dan sebaliknya juga ya kepala desa perlu perlindungan dong dari gubernur. Karena kan gubernur atasannya gitu. Tapi ya itu kan di negeri mana Nigeria itu terjadi hanya di negeri Nigeria. Di Indonesia khususnya, di Indonesia tercinta kita ini tidak ada praktek-praktek semacam itu. Di Indonesia ini sangat jujur dan menjunjung tinggi undang-undang serta konstitusi negara. Ya sekali lagi ya, gue disclaimer itu di Nigeria terjadi. Di kita nggak ada, bener. Pejabat-pejabat kita ini udah sangat jujur. Apapun yang dikatakan dan keluar dari mulut pejabat itu adalah kata-kata yang indah dan hak kebenarannya. Ya sudah, nggak ada tawar-menawar lagi.
Berikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Pak Gubernur yang terhormat, ya anggar salah ya kudune dipidana ya lurai. Anggar ora salah ya ora apa-apa. Anggar salah ora dipidana ya laka kemajuan dasane. Primen jare. Weh. Anggar gubernur apik tah Jawa Barat. Jadi maju. Beres wis poke sip jos. Jadi kan berawal dari cuapan-cuapan masyarakat Jawa Barat itu sendiri sebenarnya. Masyarakat Jawa Tengah itu sendiri. Karena masyarakat Jawa Tengah sering membanding-bandingkan gubernurnya dengan gubernur Jawa Barat gitu. Ya mungkin itu juga menjadi sulutan api lah buat gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi di sini kan. Jadi kok kenapa katanya masyarakat gua malah muji-muji gubernur sebelah katanya kan. Ya sementara gua juga ya gubernur mereka nggak pernah digituin ya. Mungkin ini mungkin. Ya mungkin. Ya mungkin sulutan-sulutannya dari situlah awalnya gitu sehingga ya terucap dan terungkaplah kata-kata Pak Ahmad Lutfi ketika beliau berpidato dan memparodikan gitu gayanya Kang Deddy Mulyadi saat Kang Deddy Mulyadi menyampaikan sebuah berita kepada rakyat Jawa Barat gitu kan. Kang Deddy Mulyadi dengan ciri khasnya, halo katanya, warga Jabar gitu kan. Nah, itu kemarin diparodikan oleh Pak Ahmad Lutfi yang sehingga menyulut amarah warga Jawa Barat, bahkan amarah warga Jawa Tengah itu sendiri. Nasib Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang selalu dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Warga Jawa Tengah selalu membandingkan kinerja Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dengan kinerja Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi. Oleh netizen, Lutfi dianggap kurang terjun ke lapangan dan lebih sering rapat saja. Sementara, Kang Deddy tidak begitu. Dia langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah di bawah. Bagaimana menurut kalian sob? Benarkah pendapat demikian? Nah bro, silahkan kalian berkomentar gitu. Berikanlah pendapat kalian tentang ini gitu. Karena ya kayaknya sih memang besar kemungkinan lah ini gara-gara warga Jateng juga sih sebenarnya yang sering muji-muji Kang Deddy Mulyadi. Pada akhirnya kan ya ini yang terjadi gitu. Maksud gua udahlah gitu, jangan dibully terus. Pak Ahmad Lutfi-nya kasihan gitu ya. Beliau juga gini-gini harus kita akui beliau itu adalah sosok pemimpin, seorang gubernur gitu dan minimal beliau juga pasti udah ada yang dikerjakan gitu untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Tengah gitu. Kita harus menghargai dong effort dan upaya beliau gitu terhadap Jawa Tengah. Kita nggak boleh mengklaim bahwa Pak Ahmad Lutfi itu tidak ada sama sekali kerjanya malah saling rapat, nggak boleh. Tuduhan-tuduhan semacam itu tuh harus disingkirkan gitu. Jadi kan kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada sih, nggak ada. Gua bilang itu hanya suuzon masyarakatnya aja sih sebenarnya. Kalau pemimpinnya nggak ada, gue yakin nggak bakal ada pemimpin yang hobinya cuma rapat, duduk-duduk, nyinyirin orang itu nggak ada. Itu hanya terjadi di luar negeri sana. Gue yakin, 100% gue yakin. Karena pemimpin-pemimpin di Indonesia itu udah teruji, sangat teruji. Baik gubernur di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini sudah bupati, dewan, gitu kan. Mereka semua bekerja keras demi masyarakat. Mereka semua bekerja keras demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Gue yakin itu, ya kan? Ya enggak? Tulis komentar kamu di bawah. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Ini yang jadi pemicu awal di huru-haranya nih. Jadi kalimat itu yang viral. Di media sosial, momen saat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan sindiran terhadap pejabat yang terlalu sibuk membuat konten. Meski tak menyebut nama secara langsung, sindiran Gubernur Jateng tersebut diduga mengarah kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang selama ini dikenal aktif membagikan kegiatannya ke media sosial.
Menurut Ahmad Lutfi, fokus utama pejabat seharusnya adalah menyerap aspirasi masyarakat, bukan tampil untuk kamera. Sindiran itu dilontarkan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang digelar oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 23 Juli 2025 lalu. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Setelah melontarkan sindiran, Ahmad Lutfi menegaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan ke masyarakat atau belusukan. Ia menilai aksinya itu tidak perlu dipublikasikan ke media sosial. Namun, sindiran Gubernur Jateng tersebut justru memancing berbagai reaksi dan sindiran balik dari warganet. Banyak yang menganggap sindiran Ahmad Lutfi tidak tepat, apalagi jika melihat kondisi infrastruktur di Jawa Tengah yang masih banyak dikeluhkan. Berdasarkan pantauan harapanrakyat.com, akun Instagram resminya @ahmadlutfi_official saat ini dibanjiri komentar bernada kecewa hingga marah dari warganet. Salah satu konten kreator TikTok bahkan membuat video perbandingan antara kondisi jalan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Videonya ini kemudian menjadi viral. Dalam video tersebut, sang kreator menunjukkan jalan mulus di wilayah Jabar, namun kondisi langsung berubah rusak saat memasuki wilayah Jateng. Video ini dianggap sebagai sindiran balik untuk Gubernur Ahmad Lutfi. Daya luhur Cilacap Jateng, yang itu artinya di depan sana kita akan masuk perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ya teman-teman. Nah ini namanya Jembatan Cijolang. Tuh ini sungainya teman-teman. Sungainya beneran jernih banget airnya. Nah ini dia di tengah-tengah jembatan. Tuh. Ini Jawa Tengah. Netizen nggak boleh gitu loh. Pak Ahmad Lutfi kan dari tadi di awal video itu disampaikan bahwa dia itu sedang rapat untuk merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk kemajuan Jawa Tengah, baik dari segi apapun kan, infrastruktur, pendidikan gitu, semuanya sudah dirancang kok sama Pak Ahmad Lutfi. Jadi kalaupun ada jalan, infrastruktur yang masih belum diperbaiki gitu ya, maklum aja lah, beliau mungkin kan memang lagi banyak kerjaannya gitu. Ya netizen juga nggak bisa sekonyong-konyong ngatain bahwa Pak Ahmad Lutfi nggak kerja gitu, nggak boleh bilang kayak gitu. Itu suzon namanya gitu. Sekali lagi gue tegasin, di Indonesia nggak ada pemimpin yang semacam itu. Ada di luar negeri sana gitu. Nggak ada pemimpin yang nggak kerja tapi nyinyir, itu nggak ada gitu. Kalau di luar negeri banyak, gue yakin di luar negeri banyak. Dan di Indonesia nggak ada sama sekali. Ya termasuk Pak Ahmad Lutfi, gue respect lah gitu sama apa yang beliau kerjakan gitu. Yang beliau itu merupakan sosok tokoh yang menurut gue ya cukup revolusioner gitu. Jadi bekerja dengan hati gitu kan, bekerja dengan dirinya gitu kan. Bukan bekerja dengan dirinya, bekerja memakai caranya sendiri gitu. Itu kan yang disampaikan Pak Ahmad Lutfi. Nggak usah lah kalian menyinyiri Pak Ahmad Lutfi. Jadi kesian lah, beliau juga memang banyak juga gitu jasanya dan juga pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan untuk Jawa Tengah. Nggak boleh loh kayak gitu ya. Halo guys, kata Gubernur Jateng Muhammad Lutfi, beliau tidak mau ketemu dengan rakyat miskin karena rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah. Kata beliau, "Hai Muhammad Lutfi, kamu tahu bahwa rakyat Jawa Tengah saat ini 70% miskin. Kamu..." Ya nggak usah bongkar-bongkaran fakta gitu juga kali Pak. Udah Pak, udah. Dipilih rakyat miskin. Hati-hati bicaramu. Saat ini kamu bermasalah dengan rakyat miskin di Jawa Tengah. Omongan kamu dipegang itu. Ya.
rakyat miskin di Jawa Tengah, kamu bilang kalau ketemu dengan rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah. Sebenarnya Bapak ini agak salah paham ya dalam penangkapannya, karena Pak Ahmad Lutfi kan dibilang di situ saat beliau memperagakan sindirannya itu kan gini maksudnya. Halo guys, saya bertemu dengan rakyat miskin. Nah, maksud beliau hal yang seperti itu tuh nggak bakal nyelesain masalah, bukan ketemu sama rakyat miskinnya yang nggak menyelesaikan masalah gitu. Itu gua coba jelasin ya gitu, agar kita semua nggak gagal paham gitu ya. Mungkin Pak Ahmad Lutfi ada kesalahan, cuman ya kekeliruan orang juga perlu kita luruskan tentang sudut pandangnya terhadap Pak Ahmad Lutfi gitu. Nah, jadi dari video-video yang kita saksikan tadi itu benar-benar menunjukkan gitu peribahasa zaman dulu, mulutmu adalah harimaumu. Nah, dari sini kita bisa menyaksikan di mana mulut gitu bisa menyulut diri kita sendiri. Jadi pelajaran dan hikmah baik yang bisa kita ambil, kita mulai dari hari ini, sekarang, detik ini, harus bisa menjaga mulut kita dari kata-kata yang bisa mencelakakan kita sendiri. Mudah-mudahan Tuhan juga selalu menjaga kita, menjaga pikiran kita, menjaga pergerakan lidah dan juga bibir kita agar supaya tetap terarah kepada hal yang baik-baik saja. Jadi doanya kan gini, Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Itu doanya Nabi Musa gitu ketika hendak menghadapi Firaun gitu. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Tuhan dan tentang perkataan-perkataan buruk gitu, dari perkataan-perkataan buruk yang bisa ngaduruk ke diri orang gitu. Baik bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata gua yang kurang enak didengar telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati. Itu sekali lagi keterbatasan gua sebagai manusia biasa. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Kelapak, kira kan tidak video guys. Nah, makasih juga buat kalian yang sampai hari ini masih mau dan rela meluangkan waktunya untuk menonton kanal King Cepi. Yang memang ya nggak istimewa-istimewa amat sih, biasa-biasa aja gitu, dan nggak jelas-jelas amat juga gitu kan nyampaiannya. Tapi ya gue makasih banget lah ke kalian semua yang tetap stay dan setia nonton channel gue. Nah, baik, gue King Cepi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun and goodbye everyone.